channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kekayaan yang harus dibayar dengan nyawa. Sebut saja namanya Wawan. Wawan sesekali menendang kaleng kosong di depannya. Wajahnya lesu, tatapan mata kosong, hingga berjalan seperti mengikuti datangnya arah angin. Hari itu merupakan kejadian tersial dalam hidup Wawan. Bagaimana tidak motor yang sehari-hari dipakai untuk mengojek diambil oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar. Kemudian rumah kontrakan sepetak di belakang pabrik sudah diancam harus dibayar dalam waktu dekat. Kalau tidak, ia harus keluar dari rumah itu. Ia mendongak ke atas mempertanyakan nasibnya. Apakah bisa bertahan di saat seperti ini? Wawan menyadari betapa menyesalnya dia meninggalkan keluarganya di kampung untuk merantau ke kota, tetapi malah menjadi sengsara. Siang itu sebelum pulang ke rumah, ia mampir ke warung kopi langganan milik Mas Darto. "Mas, satu kopinya seperti biasa ya," ujar Wawan. "Siap," jawab Mas Darto. Melihat raut muka yang lesu dari Wawan, lantas Mas Darto mempertanyakan dan duduk di meja kayu di samping Wawan. "Kamu kenapa, Wan? Jangan ditekuk mukanya," tanya Mas Darto. Bukan apa-apa, cuma lagi mikir saja. Bagaimana ya caranya dapetin uang untuk bayar kontrakan?" ucap Wawan. Dengan berbisik-bisik, Darto menyarankan untuk melakukan pesugihan sate gagak karena baru-baru ini tetangganya melakukan hal klinik itu dan ternyata ampuh. Mendengar saran dari Mas Darto, sontak saja Wawan kaget bukan main. Ia berpikir masih adakah orang yang percaya hal mistis seperti itu. "Kalau kamu mau, besok kamu aku anterin ke orang saktinya," ucap Mas Darto. "Oke deh Mas, besok kalau jadi aku kesini," jawab Wawan. Selama perjalanan pulang, Wawan dibuat bingung. Di dalam hatinya yang terdalam tidak meyakini apa hal seperti itu masih ada. Tetapi di sisi lain ia juga berpikir, jika ia bisa mendapatkan uang secara cepat untuk membayar kontrakan, agaknya itu bisa menjadi pilihan yang pas. Keesokan harinya, Wawan menyambangi rumah Mas Darto, pertanda jika ia menyetujui untuk melakukan pesugihan. Mereka berdua lantas ke rumah orang yang dikenal sakti itu. Di sana Wawan bertanya kepada orang yang dipanggil Mbah itu. Jika pesugihannya menumbalkan nyawa, ia tidak mau. Karena buat apa punya uang tetapi ujung-ujungnya mati. Namun si Mbah pun menjelaskan jika pesugihan sate gagak tidak termasuk pesugihan ilmu hitam. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan kekuatan mental dari si pelaku. Nantinya Wawan harus menjalani sebuah ritual di sebuah pemakaman. Karena itu menjadi tempat berkumpulnya jin dari alam gaib. Selain itu saat melakukan ritual, Wawan tidak diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan agama. Ia diharuskan untuk fokus ke tujuan mendapat kekayaan.
Setelah perjanjian dengan Simbah, sebelum malam datang, Wawan terlihat sibuk mempersiapkan segala ritualnya. Mulai dari burung gagak yang sudah ia tangkap beberapa waktu silam, bambu tipis penusuk sate, dan juga arang hingga tempat panggangan sate. Pertama-tama Wawan bingung mengapa harus burung gagak yang dipakai dalam ritual ini. Namun sekarang ia menyadari jika gagak dijadikan persembahan karena tubuhnya berwarna hitam, layaknya ayam cemani yang identik dengan hal berbau mitos. Langkah pertama ia pisahkan antara daging gagak dengan darahnya di mangkok. Kemudian ia memotong daging gagak menjadi beberapa bagian. Ia pun mengingat kata Simbah kalau bisa berbentuk potongan yang besar karena makhluk gaib suka dengan porsi yang besar. Setelah tusukan sate tersebut lengkap, lantas Wawan mengeluarkan alat-alat pembakaran ke gerobak kecil yang sudah ia pinjam dari teman. Satu demi satu perlengkapan yang akan ia gunakan selesai. Sekarang tinggal mental yang kuat yang harus Wawan miliki. Lalu singkat cerita, malam pun tiba. Tepatnya pukul 12 malam. Wawan mulai menuju ke pemakaman sepi yang jauh dari rumah warga ataupun jalan raya. Di sana ia buru-buru melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Saat ini dengan keadaan tanpa selai benang, Wawan bersama gerobak kecilnya berjalan mengitari area pemakaman. Di sana terdengar jelas suara burung dan jangkrik yang saling bertautan. Ada perasaan takut di hati Wawan, tetapi ia ingat perkataan Mbah bahwa ia harus melakukan sebagaimana tukang sate menjajakan dagangannya. Tidak lupa sebelum berteriak layaknya tukang sate, Wawan melumuri daging gagak dengan darah yang sudah ditampung di mangkuk sebelumnya. Sate gagak, ayo dibeli. Dilihat dulu juga tidak apa-apa, teriak Wawan di keheningan malam. Ia harus terus-menerus melakukan perkataan tersebut sampai makhluk penunggu makam menghampiri dan memakan dagangannya. Tidak lupa di tangan kiri Wawan sudah diletakkan uang 100 ribuan sebagai bentuk nantinya si makhluk gaib harus membayar dengan pecahan uang sebesar itu. Lalu kemudian tanda-tanda kehadiran sosok dari dunia lain mulai dirasakan Wawan. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk tubuh Wawan yang tidak dihalangi dengan sehelai benang. Ia mengingat kata-kata si Mbah, jika tanda sudah muncul segera berkata berapa harga sate yang dijual. Nantinya harga tersebut yang akan Wawan dapatkan dari ritual pesugihan sate gagak. Jangan lupa beri harga rasional layaknya berjualan dengan manusia. Sate gagak harganya 100 juta, silakan dibeli, ucap Wawan dengan terbata-bata. Karena di ujung seberang tempat ia berdiri, sudah ada makhluk berukuran 10 kali lebih besar dari tubuh Wawan, dengan bulu lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Kaki Wawan bergetar, tangannya mulai lemas saat mengipas sate yang dijual. Keringat dingin turun dari atas kepala. Kemudian sosok tinggi besar itu menghampiri Wawan. Hembusan nafasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena lebih tercium seperti tumpukan bangkai di tempat sampah. Satu demi satu sate gagak buatan Wawan dimakan makhluk itu. Setelah selesai, peristiwa yang tidak dibayangkan Wawan terjadi, karena di dalam gerobaknya sudah ada tumpukan uang ratusan ribuan memenuhi bagian dalam.
Ia tidak menghitung berapa jumlahnya, tapi yang pasti uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan. Namun setelah kejadian itu, hidup Wawan perlahan berubah. Ia mulai membeli motor, terbebas dari biaya kontrakan selama 5 tahun, hingga mempunyai toko sendiri di depan rumah. Hidupnya Wawan kini jauh lebih senang, seperti tanpa beban. Namun di saat ia merasa mempunyai kebebasan secara finansial, hal yang tidak terduga terjadi. Pasalnya setiap hari ia selalu bermimpi didatangi oleh berbagai bentuk makhluk astral yang terlihat melotot ke arah dirinya. Wawan merasa hidupnya tidak tenang, seperti hampir gila. Hingga hari ini, tepatnya di pukul 12 malam, ia terbangun karena bermimpi makhluk yang pernah ia temui di pemakaman. Makhluk itu terlihat berteriak dan menunjukkan taring giginya ke arah Wawan. Lalu Wawan membuka matanya. Namun tidak disangka, tepat di depan kepala Wawan ada sosok yang kepalanya melebihi besar kasur Wawan. Dan ia pun berkata, "Mana sateku?" Ternyata itu tumbal yang sesungguhnya dari pesugihan ini. Ia harus merelakan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk gaib hingga ia mati. Dan selesai. Itulah kisah singkat yang berjudul Kekayaan yang Harus Dibayar Dengan Nyawa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini. Semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang berpikir tentang pesugihan. Berpikirlah dengan akal yang sehat, jangan terbawa oleh nafsu serakah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.